Selamat malam, perkenalkan nama saya Hugo Satriawan dari kelas 1C jurusan Administrasi Bisnis. Pada hari ini saya akan mereview buku dari pertemuan pertama dan sampai terakhir. Pada pertemuan yang pertama ada satu buku yang ditulis oleh Emile Durkheim. Emile Durkheim merupakan seorang sosialis, positivis, tokoh mapan, Yahudi, dan tentu saja sosiolog. Dia lahir pada tanggal 15 April di Epinal, Prancis. Durkheim adalah medan yang menghasilkan kelebihannya sendiri. Keinginannya dalam mempelajari ilmu sangat besar ketika ia pergi ke Jerman. Setelah beberapa tahun di Jerman, dia menulis buku saat dia berada di Jerman. Dia menulis beberapa karya dari pengalamannya saat di Jerman. Pada tahun 1893, dia menerbitkan The Division of Labor in Society. Disusul pada tahun 1895, terbit pernyataan metodologi utamanya, The Rules of Sociological Method. Kini Durkheim sering disebut seorang yang berpolitik konservatif, termasuk dalam pengaruhnya di bidang sosiologi. Durkheim berpengaruh begitu besar terhadap perkembangan sosiologi dan tak terbatas hanya pada bidang sosiologi saja. Sebagian besar pengaruhnya terhadap bidang lain berasal dari jurnal El Année Sociologique yang didirikan pada tahun 1898. Namun Durkheim wafat pada tahun 15 November 1917. Durkheim sebelum dia meninggal, dia mengeluarkan teori-teori, salah satunya teori solidaritas yang terdiri dari solidaritas mekanis dan solidaritas organik. Adapun teori-teori bunuh diri, yaitu ada bunuh diri egoistik, bunuh diri altruistik, dan bunuh diri fatalistik. Dan ada juga bunuh diri anomie. Lanjut buku yang kedua, ada buku yang diciptakan oleh Auguste Comte di sini. Auguste Comte secara luas diakui sebagai pendiri ilmu sosiologi dan agama kemanusiaan. Dalam studi menarik ini, kontribusi Comte pada sejarah dan filsafat ilmu telah mempengaruhi metodologi positif. Dia menciptakan istilah sosiologi dan memberikannya konten pertama, dan dia terkenal karena telah memperkenalkan sosiologi gender dan emosi ke dalam sosiologi. Bagaimanapun adalah bahwa Comte berkontribusi pada etika dan memang menciptakan kata altruisme. Lanjut ide-ide Comte. Comte berasumsi bahwa revolusi dalam budaya dan masyarakat modern belum mencapai tujuan akhirnya. Revolusi modern tidak dapat direduksi menjadi peristiwa-peristiwa menjelang Juli 1789 dan pecahnya revolusi Prancis secara resmi. Akarnya menurutnya dapat ditelusuri kembali ke akhir abad pertengahan dan arah revolusi panjang masih harus ditentukan. Semua karyanya, bahkan esai-esai awalnya, disusun dengan maksud untuk membangun penjelasan memadai pertama tentang krisis modern yang panjang dan untuk menunjukkan bagaimana hal itu bisa berakhir. Meskipun ada kontroversi tentang seberapa konsisten pemikiran Comte dalam mengerjakan solusinya, tidak ada keraguan bahwa dengan cara yang agak mengejutkan, dia menyelesaikan program yang dia buat sendiri di awal usia 20 tahunan. Lanjut buku yang ketiga. Buku ini dibuat oleh Oli Paitnen. Buku ini kurang lebih membahas tentang eksistensi materi dalam imajinasi sosiologi. Oli Paitnen adalah seorang sosiolog asal Finlandia. Dia mengkritisi perkembangan sosiologi yang selama ini dianggapnya kurang kreatif. Menurut Paitnen, imajinasi sosiologi tidak berhenti pada masalah sosial,
pada tingkat personal maupun publik, namun juga melibatkan peran objek, materi, atau yang disebut sebagai benda mati. Imajinasi sosiologi melibatkan analisis pada hubungan sosial atau personal, tetapi juga melibatkan analisis yang lebih luas pada hubungan individu dengan materi yang bersifat rasional. Ini buku ketujuh yang diciptakan oleh Henry L. Tischler dari Shanghai, China. Henry L. Tischler, dia lahir di Shanghai, China dan besar di Philadelphia. Ia menerima gelar sarjana dari Temple University dan gelar master dan doktor dari Northwestern University. Dia menggelar studi postdoktoral di Universitas Harvard. Usaha pertamanya dalam penerbitan buku teks terjadi ketika dia masih menjadi mahasiswa pasca sarjana di bidang sosiologi, ketika dia menulis edisi keempat dari Balapan dan Hubungan Etnis dengan Broughton Berry. Tischler telah menjadi profesor di Framingham State College di Framingham. Selama lebih dari 3 dekade, dia juga mengajar di Universitas Northwestern, Universitas Tufts, dan Universitas Negeri Montclair. Dalam buku yang dibuatnya ini berisi tentang sosiologi dan sains, sosiologi dan budaya, sekolah, orang tua, radio, game, televisi, dan lain-lain. Lanjut buku selanjutnya, ke-6, menggambarkan tentang kekayaan teori sosiologis dengan menekankan penerapan praktisnya dan relevansi penjelasannya dengan kehidupan sehari-hari. Buku ini akan membekali kita dengan kosakata dan pemahaman teoritis yang kemungkinan kita menghargai pluralitas perspektif dalam teori sosiologi. Maksud dari buku ini adalah untuk memberi kita landasan menyeluruh dalam teori sosiologi. Ini membahas kerangka konseptual yang dielaborasi oleh ahli teori pendiri inti sosiologi Marx, Durkheim, dan Weber, serta gagasan dan konsep yang lebih luas yang mencakup teori kontemporer. Pendekatan saya adalah untuk menunjukkan penerapan teori sosiologi dan relevansinya dalam membantu kita memahami kompleksitas dunia sosial tempat kita hidup. Lanjut buku ke-5, ada The Study of Sociology. The Study of Sociology awalnya diterbitkan sebagai rangkaian artikel di Contemporary Review di Inggris dan Popular di Science Monthly di Amerika. Dalam buku ini merupakan upaya Spencer untuk mempopulerkan sosiologi dan menjawab berbagai pertimbangan yang dirasa perlu. Herbert Spencer melihat dirinya sebagai seorang filsuf daripada seorang sosiolog. Skema besarnya disebut filsafat sintesis dan itu mencakup semua alam semesta, yaitu fisik, psikologis, biologis, sosiologis, dan etis. Dimasukkannya komponen etika membuat filosofi ini bermasalah karena pernyataan ideologis terkadang tergelincir ke dalam sosiologi Spencer. Lanjut buku keempat, dalam buku ini berbicara tentang modernitas. Anthony Giddens dan Philip Sutton juga mencontohkan modernitas versi Saudi Arabia, yang mana bukan hanya terjadi di Saudi Arabia tapi juga di Uni Emirat Arab, Qatar, dan negara-negara timur lainnya, yang mana bukan hanya tampak secara jelas religius namun juga selektif dalam memilih dan memilah bagaimana dari modernitas versi barat untuk diambil, serta menambahkan ciri khas unik modernitas versi mereka sendiri. Agenda keragaman modernitas menurut Giddens dan Sutton tampaknya menghasilkan evaluasi terhadap konsep modernitas yang lebih realistis untuk menghidupkan kembali
diskursus mengenai modernitas di masa depan. Adanya buku yang ke-8, buku ini di awal berbicara tentang arti sosiologi. Kata sosiologi berasal dari kata Latin socius atau pendamping dan kata Yunani logos atau studi yang berarti studi tentang persahabatan. Meskipun ini adalah titik awal untuk disiplin, sosiologi sebenarnya jauh lebih kompleks. Ini menggunakan banyak metode berbeda untuk mempelajari berbagai materi pelajaran dan menerapkan studi ini ke dunia nyata. Buku ini berbicara tentang masyarakat dan budaya, imajinasi sosiologi, sejarah sosiologi, juga mempelajari tentang bapak sosiologi, perubahan-perubahan budaya, jenis-jenis masyarakat. Dalam buku ini ada jenis-jenis masyarakat juga, yaitu masyarakat praindustri seperti pemburu dan pengumpul, ada masyarakat pastoral, masyarakat hortikultura, ada masyarakat pertanian, dan juga ada masyarakat feodal.